mengeluarkan schedule divisi-divisi yang ada di perusahaan ini. Jadi untuk divisi yang baru yaitu Purvika sebagai manajer produksi, Ica sebagai manajer operasional, Desi sebagai manajer perusahaan, Bintang sebagai manajer pemasaran. Jadi untuk saya akan menjelaskan sedikit job desk dari masing-masing divisi ini. Ya, jadi nanti agar kalian lebih memahami dan lebih mengerti tanggung jawab apa saja yang harus kalian emban. Gitu. Untuk manajer produksi yaitu Nubika, tugasnya yaitu fokus produksi di pabrik, kemudian melihat kinerja karyawan di lapangan, membuat konsep strategi marketing dan pantau market share yang ada. Untuk divisi yang lain, mungkin tugasnya yaitu hanya fokus di marketing saja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan maksud saya memanggil rekan-rekan semua yaitu yang menyampaikan tentang schedule visi-visi yang baru. Apakah bisa dipahami semuanya? Oke, terima kasih. Kok job desk cuma sekali sih? Kenapa ya bisa gitu? Aneh banget. Kami sesuai porsi masing-masing. Kamu sendiri yang banyak. Itu kok ya? Pak, jadi laporannya seharusnya di kalian kenapa di sini? Jadi gini Bu, saya dan rekan-rekan tadi dipanggil sama Hande ya, yang pembagian job desk-nya gitu beserta revisinya, dan juga tadi saya tidak sesuai dengan tupoksinya. Oh, kok gitu ya? Kita temuin aja Pak. Ya, kita temuin saja. Misi. Ya, mari Bu, masuk. Wahyu, saya tadi mendapatkan informasi bahwasanya kamu tidak sesuai memberikan job desk. Baik, sebelumnya saya minta maaf kepada Bapak dan Ibu karena saya tadi bingung untuk mengatur job desk yang sesuai kepada mereka. Kamu bisa bingung, berarti kamu belum mengerti Racing Matrix ya? Oh, apa itu Racing Matrix? Racing Matrix adalah cara mengidentifikasi peran dan tanggung jawab tim atas tugas, milestone, atau hasil akhir proyek apapun. Dengan mengikuti akronim RACI, kita dapat menjelaskan tanggung jawab dan mengurangi kebingungan. Baiklah, saya akan menjelaskan tabel Racing Matrix pada job desk yang telah ditentukan. Pada tabel di sebelah kiri, kita bisa lihat job desk yang telah ditentukannya, yaitu perencanaan, konsep dan kerangka kerja manajemen risiko. Pada direktur utama, menerima informasi. Komisaris, yaitu akuntabel atau mengawasi tugas sampai akhir. Manajer sumber daya manusia atau HRD, melakukan controlling atau mengawasi karyawan. Pada manajer produksi, melakukan responsibility, yaitu berarti tanggung jawab dengan apa yang telah terjadi. Manajer operasional juga melakukan responsibility atau bertanggung jawab. Manajer pemasaran melakukan responsibility atau bertanggung jawab juga. Dan terakhir, manajer perusahaan melakukan responsibility atau bertanggung jawab. Untuk menentukan nilai R, caranya ialah P dikali I. Kategori risiko tinggi atau tidaknya dapat dilihat dari hasil atau nilai R, dan warna pada tabel ditentukan dengan seberapa besar nilai R tersebut. Seperti contoh, pada nomor 1, gagal migrasi database 5 dikali P
nilainya 5 dikali I 5 sama dengan R hasilnya 25 menunjukkan resikonya sangat tinggi. Baiklah, tabel selanjutnya yaitu tingkatan risiko. Di sini ada 4 kolom. Yang pertama ada tingkat rasio, tingkat risiko, kategori risiko, jumlah dan persentase. Nah, yang pertama adalah tingkat risiko yang 4. Kategori risikonya adalah rendah, jumlahnya 2. Dari mana mendapatkan 2? Mendapatkan 2 yaitu dari hasil tabel identifikasi risiko. Maka persentasenya adalah 5,6%. Berdasarkan klasifikasi risiko ke dalam kategori risiko di samping, berikut disajikan pemahamannya dalam tabel peta toleransi risiko untuk menentukan risiko yang berada di atas maupun di bawah toleransi risiko yang telah ditentukan sebelumnya. Berdasarkan hasil diskusi dengan pemilik risiko, peta toleransi risiko sebelum mitigasi risiko dapat dilihat di samping ini. Selanjutnya ada tabel penilaian atau asesmen risiko. Nah, di sini ada 6 kolom. Yang pertama, kemungkinan risiko terjadi. Kedua, opsi perlakuan. Ketiga, P itu seberapa risiko itu terjadi. I itu seberapa dampak dari perusahaan. R itu ranking. Terakhir ada kategori risiko. Nah, pada tabel pertama, pada kemungkinan risiko terjadi ada gagal migrasi database dan opsi perlakuannya itu resharing. P-nya 2, I 3, rankingnya 6 dan kategori risikonya rendah. Nah, selanjutnya yaitu tabel jadwal pemantauan risiko yang menjadi 4 tabel, yaitu kejadian risiko, rencana mitigasi, PIC fungsi, waktu rencana mitigasi, dan realisasi mitigasi atau bulan. Kejadian risiko, gagal migrasi database. Rencana mitigasi, menggunakan pihak ketiga dalam proses mitigasi database. Selanjutnya yang sudah berpengalaman di bidangnya yang memiliki cloud yang berkapasitas besar. PIC fungsi, engine area. Waktu rencananya di sini menjelaskan selama 1 tahun atau 12 bulan. Wah, ternyata penting sekali ya memahami Rajimatrix teman-teman, karena sangat bermanfaat. Manfaat mengetahui tentang Rajimatrix yaitu kita tahu tentang pembagian job desk-nya. 4 huruf yang sangat bermakna. RACI. Responsibility, accountable, Controlling, Information.